Dulu tuh Paris tuh ini ya, Apnon ya. Siapa yang pengen keluar dari BINUS silahkan, karena di luar masih banyak yang lebih bagus. Iya. Tetapi di BINUS akan menjadi tempat yang terbaik untuk kalian. Jika kita bertamu ke rumah seseorang dan kita disuguhkan segala sesuatunya gitu, dan kita tidak menyentuh suguhan itu akan merupakan hal yang tidak memberikan satu respect dalam konteks itu. Nah, BINUS menyuguhkan kita banyak hal. Fostering dan empowering di BINUS itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Hari ini saya mengundang Bung Iron, best employee 3 kali loh. 2006, 19, 13. 2009, 2013. Congratulations. Mau. Pasti ada something yang luar biasa di tempat. Iya, mungkin gak ada orang lain lagi. Makanya hari ini saya undang dia untuk bisa bercerita apa yang melatar belakang ini. Dan hari ini juga spesial untuk mendatangkan Pak Iron. Oh, ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Gimana sehat. nih COVID? Masih aman? Ya, kita jalanin aja ya bos ya. Alhamdulillah di BINUS itu juga memang kan kita bisa dapat sesuatu yang ya pertama sih kalau menurut gue esensial dan ya kita berada di institusi yang tepat ya, yang memperhatikan itu kepada kita semua dan kita tinggal nunggu aja gebrakannya kapan semuanya itu akan divaksin plus keluarga. Wow. Kita Sepakat untuk hal itu. Nah, hari ini sebenarnya saya udah lama nggak ketemu Bro Iron ini. Ini teman lama sebenarnya sih gitu lah, yang sempat hilang gitu. Artinya jarang banget sudah berkomunikasi. Makanya hari ini kita ingin ketemu dengan beliau dan kita akan banyak cerita-cerita hal-hal yang mungkin bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Kita nggak bicara tentang inspirasi yang begitu hebat dan luar biasa. Tadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa belajar banyak dengan orang lain. Saya banyak belajar bro dengan tamu-tamu saya selama ini gitu ya. Dari ngobrol-ngobrol ini banyak hal yang sekiranya ternyata saya baru tahu ya. Oh begini gitu ya. Apalagi bicara tentang arti hidup, lalu bicara tentang dengan kondisi sekarang saya harus seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini menjadi satu menarik dan kita berharap juga mungkin yang mendengarkan ini juga bisa mendapat sesuatu lah dan juga kita bisa belajar untuk hal itu. Makanya kita ngobrol aja di sini gitu. Siap. Berapa lama di BINUS? Oke. Saat ini tahun ke-21 gue. Kayaknya bangga banget gitu ya gue tuh nyebutin tahun ke-21 itu dan memang itu meaningful banget dan ya pelabuhan terakhir kalau mau disebutkan seperti itu ya udah saatnya seperti ini kan. Jadi 21 tahun gue. Di mana sih? Kayaknya konsisten banget sih di dunianya. Dulu kita mengenal Bung Iron ini di HRD. Iya betul. Bener kan? Betul. Yang saya Iron beda sebulan aja sebenarnya sih kita di BINUS gitu ya. Bro lu Agustus ya? Agustus ya. Saya September. Pada saat itu BINUS juga lagi mulai 2000-an ya, 96 ya dari universitas gitu ya. 97 ya masa-masa di mana kita lagi mulai bergejolaknya gitu ya. Anggrek juga ada gitu ya. Iya. Awalnya gimana lu bisa masuk ke BINUS? Emang ada hal apa yang akhirnya lu menarik atau tertarik untuk bergabung di BINUS? Sebenarnya semuanya berproses semenjak gue lulus gitu ya, 95 dan semenjak itu biasalah upaya untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa gue pengen jadi pekerja bukan jadi orang yang lain di luar pekerja gitu ya? Ya karena jalan aja gitu ya, karena gue pikir kesempatannya semuanya ada gitu. Hampir sekitar, gue sempat mencatat itu hampir sekitar 500 lebih lamaran kerja yang gue nggak pernah tahu itu karena kan dulu sistemnya PO Box kan gitu, nggak ketahuan kirim lamaran hampir 500-an itu dan mungkin setiap Sabtu Minggu tuh every week itu gue pasti ke kantor pos gitu. Nah satu kali gue pulang kerja dari kantor sebelum gue di BINUS terus langsung disambut sama bokap almarhum.
Terus disampaikan itu tuh ada panggilan. Oh ya udah, karena merasa udah sering dapat panggilan, sombong juga. Jadi gue bilang ini biasa aja gitu. And then gue dikasih apa ya waktu itu dikasih, dulu udah ada handphone ya kalau nggak salah, udah ada handphone, dikasih nomor, gue kontak Pak Benny Martias mungkin HRD rekrutmen pada dulu. Benar. Ya berproses lah tanggal itu mungkin sekitar proses bulan Juli ya. Bulan Juli berproses. Alhamdulillah cuma 1 bulan dalam prosesnya itu dari awal sampai dengan akhir, dan akhirnya gue diterima gitu kan. Terus gue sempat datang juga waktu itu kan, memang ini kebetulan ruangan HRD dulu. Oh iya benar. Gue senang lama setelah sekian lama gue gak masuk. Berapa tahun lu gak kesini? Ini sih sudah 20 tahun. Enggak lah, mungkin sekitar 15 tahun lah, ya, sejak move ke Anggrek kan. Ini jadi ada ruangan HRD dan di sebelah sana ruangan BM pas kebetulan banget. Makanya gue bilang gue senang banget didatengin ke sini. Bukan lebih kepada podcastnya, tapi ini ruangan yang dulu membesarkan gue. Banyak hal yang bisa bercerita. Benar. Gue diproses dan diterima. Mungkin tempat duduk Pak Haris saat ini adalah tempat duduk gue. Karena gue ingat dulu timnya berapa orang ya? Ya ada rekrutmen, gue employee, nama section gue tuh employee external relation, EER. Benar. Terus ada training Mbak Wiwit. Nah di dalam sana itu biasa ruang payroll lah, sama gudang, sama kitchen. Dan di depan pintu itu meja besar, meja direktur, kalau gue bahkan mungkin meja super direktur kalian yang isi Pak Juki, Marjuki. Oh iya. Sekarang banget pintunya itu kan. Jadi gue tuh masuk ruangan ini ya alhamdulillah ya, setelah kembali lagi dan pada akhirnya gue masuk ke ruangan ini. Berproses dalam kondisi penerimaan, which is itu tanggal 1 Agustus gue tanda tangan kontrak ya waktu itu juga. Udah mulai tuh sistem PKWT. HRD pada saat itu. Nah, jadi tanggal 1 Agustus 2020 gue mulai resmi join di BINUS ya kan. Nah, sebenarnya ada cerita sebelumnya gue masuk ke BINUS. Seingat gue seminggu sebelum gue join atau dua mingguan sebelum gue join itu, dalam proses itu gue diminta untuk mencari lowongan, mencari kandidat orang-orang IT di kantor nama gue, dan gue carinya ke BINUS. Dan gue masukin kayak job desk, job vacancy gitu ya. Di kantor gue lagi perlu nih IT gitu. Di situ gue udah bersumpah, gue nggak pengen ke daerah ini lagi. Oh gitu. Mungkin gue kemakan sumpah gue karena pada akhirnya kemon ini 21 tahun gitu. Sesuatu hal yang ngebuat gue bisa mempilah-pilah atau menjadikan potongan-potongan itu menjadi satu cerita. Benar. Ya, gue juga merasakan juga waktu ruangan ini dibagi 2, satu BM, satu lagi HRD kan. Jadi kalau gue dipanggil waktu itu sempat di interview terakhir sama Pak Nanda ya, dulu manajer HRD ya. Dulu kita namanya HRD loh, Human Resource Department ya. Di bawah Departemen Direktorat Keuangan Sarana Umum. Oh iya betul. DKSU mungkin masih ingat. Masih ingat banget. Ada 4 direktorat kalau nggak salah. Benar. Pak Haris ada di marketing. Direktorat marketing. Iya, di marketing. Benar. Jadi enak ya kalau cerita lama-lama. Apa kabar ya Pak Nanda ya? Sehat ya? Masih? Terakhir gue ketemu di perkawinan Pak Lawrence. Oh gitu. Masih ini ya, luar biasa. Dia bilang ke mama, kangen juga nih. Lu sekolah S3 Ron, serius. Jadi itu Pak Nanda itu benar-benar HRD banget lah gitu ya. Iya, ingatlah dengan gaya minyak anginnya. Benar. Kalau interview selalu ini ya. Lucu banget sih gitu ya. Itu HRD banget lah orangnya gitu ya. Jadi sangat ini sekali gitu ya. Sangat dekat kita. Mungkin karena memang skopnya masih juga betul. Sekarang, gitu betul sih. Tapi ya memang di satu sisi yang akhirnya saya melihat juga bahwa ini ya kalau bicara tentang institusi ataupun company gitu ya, bicara tentang orang dalamnya gitu ya, atau orang-orang yang di dalamnya gitu kan, mau besar mau kecil perusahaannya gitu kan, tapi kalau orang di dalamnya kan kita juga merasa nyaman gitu ya. Betul. Nah pas saya juga memutuskan untuk bergabung pada saat itu memang sedang kuliah dan juga ya udahlah gitu ya. Cari pengalaman. Bahkan kalau nggak dulu tuh Pak Haris tuh ini ya, Apnon ya.
Janganlah itu luar biasa itu. Itu cerita lama lah ya. Itu ganteng-gantengnya lah ya. Oh gitu ya, lagi hot-hotnya gitu ya. Iya, di satu sisi, oh iya ternyata menjadi menarik ya. Sistem yang dibangun pada saat itu adalah memberikan kesempatan kepada orang yang sedang kuliah, juga memberikan kesempatan pengalaman bekerja. Dan pada saat itu difasilitasi. Dan tidak semua perusahaan bisa melakukan itu. Rata-rata kalau perusahaan gitu ya, merekrut orang pasti harus sudah lulus duluan kan? Bener kan? Betul. Nah, pada saat itu BINUS memberikan satu sistem di mana yang kuliah pun bisa mendapatkan pengalaman bekerja, dan itu saya banyak belajar loh. Di situ kesempatan saya pas saat lulus itu yang saya pikir tidak ada nilainya. Ketika teman-teman saya lulus, pengalaman yang saya dapatkan itu ternyata yang mungkin orang baru belajar gitu. Dan kita udah terjun ke masyarakat. Bener banget. Dan selalu kita kalau ngobrol tentang event di BINUS, selalu tim panitia, bener ya. Dulu tuh HRD, MC marketing. Ya. Jadi kita tim project mulu ya. Jadi pokoknya digabungin semua, kita kumpul di ruangan ini, kalau nggak di ruangan sebelah, kita meeting bareng gitu ya, bicara tentang ya kangen juga sih hal seperti itu gitu ya. Dan orang-orangnya itu pasti itu aja. Pokoknya kalau gue berbicara, kalau misalnya gue yang ngadain kegiatan itu kan, gue bicara kalau event itu meeting belum ada Hari Suhendra, belum ada Laili Alfa Citra, belum ada Laili benar-benar gitu ya. Intan ya. Belum ada yang doa itu siapa ya, lupa gue, Pak Joni Herdiwan. Pak Joni Herdiwan itu belum pas gitu, jadi kita tunggu gitu kan. Yang penting MC-nya udah ada, karena kalau nggak salah ngidupinnya gimana gitu. Itu pengalaman aktivitas sih. Benar. Ya kan, bro, lu udah lihat BINUS sampai sejauh ini gitu ya, fungsinya udah menjadi luar biasa kaitannya dengan HRD-an ya, sekarang human capital gitu ya, bicara tentang bagaimana mengedepankan human adalah aset gitu ya. Tapi boleh cerita sedikit sebenarnya HRD waktu itu tuh fungsional seperti apa sih gitu, sehingga kita bisa membandingkan antara yang sekarang dengan yang sebelumnya atau yang pernah dilalui, kan ini berproses gitu. Karena kita inginkan juga bahwa BINUS ini bukan serta-merta yang memang sekarang ini ada gitu, tapi dari berbagai macam lini, sektor, termasuk juga kenapa saya undang Bro Iron ini adalah ya salah satu legend of HRD-nya BINUS gitu ya, yang melihat berproses gitu. Nah itu kan yang menjadi menarik gitu. Gimana bro, bisa cerita sedikit? Pertama kali kalau misalnya memang gue coba mundur sedikit dari pertanyaan ini, memang sejak 95 itu gue sudah langsung terjun di human capital, di HRD lah, kita bisa personalia HRD gitu kan. Dan memang ada BINUS ini adalah perusahaan keempat gue dengan bidang yang sama sejak 95. Nah, yang gue lihat dari konteks HRD di BINUS ini memang awalnya tidak ada bedanya. Awalnya tidak ada bedanya tahun 2000 itu karena lebih kepada 4 aspek HRD yang common practice itu muncul gitu ya. Salah satunya itu adalah bidang gue industrial relation. Nah, tetap pekerjaan administratif atau absensi sesuatu hal yang mungkin nggak bisa dihilangkan, payroll dan lain sebagainya. Tetapi sejak era di mana HRD itu mulai mengarah kepada talent management pada konteks 2004 ya kalau nggak salah. Nah di sini nggak kelihatan perubahan BINUS. Itu sesuatu hal yang mungkin bisa gue syukuri karena ada sesuatu tantangan di depannya di talent management waktu itu dengan konsultan kalau masih ingat namanya, dan sempat konsultan itu Iwan Rey sama Yolanda Sadra itu sempat menjadi PIC yang diminta oleh almarhum Bu Widya. Ada perubahan karena ya disebut secara kualitasnya itu akan ditingkatkan menjadi sesuatu hal yang memanage talent yang ada di BINUS. Artinya waktu itu sempat ingin bertransformasi ya. Terjadi proses transformasi itu sendiri adalah sekitar hampir 1 tahun. Karena proses transformasinya itu. Terakhir gue absen nih masih pakai yang ceklok. Ya, masih merasakan pasti ya teman-teman yang dulu
apa namanya yang lahir duluan gitu ya. Sekarang sih nggak ada ya. Apalagi sekarang absen langsung dari web ya. Masih merasakan ceklok absen loh itu. Kartu absensi kita lucu-lucu ya. Iya. Ada tempelan macam-macam. Itu yang menariknya. Iya. Kalau sekarang istilahnya avatar gitu ya, digambar-gambarin gitu. Itu yang membuat kita bahagia kerja di Binus juga dan salah yang satunya. paling kacaunya mesin cekloknya itu berisiknya minta Oh iya. cetak. Iya bener. Kalau itu nggak bunyi kayak kurang sah gitu loh. ini belum rusak bunyi, nih padahal rusak nih cetak gitu ya. gitu ya. Rusak nih rusak Menarik gitu. gitu. Itu menarik sih. Artinya dari melihat bahwa mesin ceklok itu yang akhirnya Iya. memberikan semangat bahwa wah transformasi ya kaitannya dengan dunia HRD gitu ya, Iya, dengan talent betul. management itu ya. Iya. Di Pada situ- saat itu bagaimana Di berproses? situ memang kita masih melihat bahwa segala sesuatunya itu masih merupakan rutinitas dan kewajiban. Atau administratif ya? Perspektif Ya pada akhirnya kan Ya, HRD semuanya itu ya. nanti akan direcord gitu kan. Lembur juga semuanya dasarnya dari situ. Dulu kan kita masih security, Betul. masih housekeeping internal ya, masih Iya, ingat dengan iya, konteks seperti itu. Iya. Nah, semuanya emang itu untuk merecord gitu aja, merecord walaupun pada akhirnya gue inget itu sama Pak Ari Kawangsa Dirja ya, Ari Ewo, Iya. itu kita sama Pak Edi kalau nggak salah ya, yang waktu itu udah direktorat IT, belum, IT masih di bawah direktorat operasional, ingat banget. Nah jadi waktu itu lagi kita buatin tuh yang namanya Sisvo SDM, itu transformasi antara dunia gue bilang dunia yang hingar-bingar cetok-cetok gitu jadi dunia yang gelap silent gitu. Silent mode. Dan itu lebih memang Sisvo Okay. ya, mereka kan teman-teman dari IT kan punya kemampuan di situ. Kita buat Sisvo waktu itu. Iya. Wah ini buatnya gimana dan lain sebagainya sampai akhirnya Sisvo itu jadi. Mungkin Sisvo itulah yang berkembang sebagai SAP kita sekarang di HC Portal. HC Portal ya, kira-kira benar, seperti benar, itu. benar. Itu mungkin terlihat transformasinya. Iya, Artinya sistemnya juga memang sudah berbeda. Dan kedua perlu diingat bahwa konteks itu tahun-tahun 2003 2004 itu sudah mulai bertransformasi terkait dengan ini kacamata gue ya. Apa dibukanya profesional gitu ya. Artinya misalnya kita bicara Pak Luhukai ya, gue lupa nama lengkap beliau siapa, itu juga mulai memberikan sumbangsi juga kan pada dalam konteks berpraktek. Nah, itu tanda-tanda transformasinya yang gue lihat perubahan BINUSnya di situ. Iya. Jadi kalau gue ditanya kapan BINUS mulai transformasi secara overall, mungkin pandangan gue sekitar 2004-2005. Iya dengan talent management itu Dengan kan. talent Sempat management. namanya kan jadi HRD, talent management gitu ya. Dan akhirnya berkembang sampai sekarang ke human capital. Ya, sekarang human capital. Human capital gitu karena ya. talent management itu sempat sampai tahun 2012 atau 2013. Ya, artinya mungkin ada transformasi lagi seiring dengan bagaimana human ini di semua Diangkat, company kan iya. gitu ya. Dijadikan Jadi salah aset satu ya. aset gitu ya. Dan ternyata BINUS sangat fleksibel sekali ya untuk mengadop sistem itu yang mungkin di dunia juga menerapkan sistem human capital itu sendiri sih gitu, benar ya? Ya kalau gue lihat kayaknya memang langkah untuk BINUS merubah people menjadi aset dalam pemahaman yang teoritis bahkan empiris. Menurut gue ini sesuatu hal yang mungkin berkat dari Tuhan ya, pada BINUS karena kita tidak bisa pungkiri bahwa pimpinan kita itu luar biasa gitu. Iya. Even dari kalau gue masih bersyukur masih sempat ketemu Om ya, walaupun tidak banyak dan tidak lama gitu. Yang gue masih ingat ada kalau misalnya di bawah meja ini masih kotor nih masalah nih. Benar. Itu Om. Benar. Almarhum Om Bowo. Terus kalau masih bersyukur juga masih bisa ketemu almarhum Bu Lydia gitu. Memang peran waktu itu lebih banyak kita bermain dengan adanya seorang Ibu Widya ya, sebagai rektor dan CEO dalam konteks transformasi itu, kira-kira gitu. Iya. Artinya pun juga bahwa semuanya bertransformasi, tidak serta merta hanya keinginan dari pimpinan bahwa ingin melakukan ini gitu ya. Perubahan-perubahan yang karena memang juga tidak mungkin lah perubahan yang tidak ada kemampuannya kita melakukan perubahan itu juga tidak mungkin gitu ya. 21 tahun bro sekarang ini dirimu masih kan di human capital. Apa yang mempertahankan diri untuk ya terus terang kalau saya juga ditanya begitu bro, Riz apa yang di marketing? Lu 20-an tahun di marketing, even di sini di marketing, bahkan di Syahdan 20 tahun di Syahdan gitu ya.
dengan segala macam perubahan yang terjadi gitu ya. Dan ya artinya agak sulit untuk menjawab itu. Ternyata ada hal yang gue dapet di situ ya. We are not talking about the money gitu kan, tapi ada hal-hal yang wah ternyata luar biasa gitu. Dari dirimu? Iya, karena BINUS semenjak 2005 menurut keyakinan gue, 2005 itu sudah mulai memberikan kesempatan ya kepada semua talentnya gitu ya, untuk mengembangkan diri ya. Gue inget banget oleh direktur DKSU dulu, Bu Yana Mulia, itu dipanggil beberapa orang, termasuk Pak Indra udah keluar sekarang, Pak Joni juga, Pak Alfri yang mungkin masih ada saat ini. Thomas tuh mungkin juga perlu tuh. Benar. Siapa yang mau sekolah? Dulu mindset gue yang namanya sekolah itu adalah sesuatu hal yang menurut gue, ya ampun sekolah, lulus kemarin S1 aja udah ya IP Nasakom bisa dibayangkan kan, 2,0 gitu pun udah dikatrol kira-kira seperti itu, dan sekarang disuruh sekolah S2. Sesuatu hal yang nggak menarik, tapi gue melihat waktu itu yang mengambil kesempatan itu, seingat gue Pak Indra ya, Indra siapa lupa gue, nomor procurement dulu kan, dia mengambil kesempatan studi S2 gitu, dengan belum ada tuh kebijakan scholarship atau beasiswa, tetapi memang itu dibiayai oleh BINUS. Cuma mekanismenya gimana gue juga nggak tahu. Nah, pada penawaran itu gue bilang saya belum dulu Bu, mungkin ingin fokus ke pekerjaan ya diplomatis lah kira-kira gitu, karena pimpinan yang menawarkan, siapalah gue gitu kan. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu gue melihat bahwa hal-hal yang bisa membuat kita stay dalam long day kita di BINUS sampai 21 tahun kita berada di BINUS ini, menurut gue karena terbukanya kesempatan ya. Terlepas inovasi merupakan sesuatu tagline yang sejak talent management itu seingat gue udah dimunculkan gitu ya. Tapi kalau kita ketemu sama Bu Widya, gue tuh sekali ingat kalau misalnya kita bilang kita ketemu dalam satu rekreasi ya di DKSU itu, Bu Widya bilang kalau siapa yang pengen keluar dari BINUS silahkan, karena di luar masih banyak yang lebih bagus, tetapi di BINUS akan menjadi tempat yang terbaik untuk kalian. Pada masa itu kita masih cupu-cupu gitu ya, mungkin masih dalam kondisi apakah benar BINUS jadi tempat yang it's not talk about money ya. Betul. Ya, ini adalah sesuatu hal yang memang muncul dari passion kita berada di BINUS. Mungkin itu doktrin juga ya, sehingga terminologi sense of belonging yang pertama kali dikeluarkan oleh Bu Widya dalam acara kekaryawanan tahun 2000 yang di Kijang pertama kali cikal bakalnya employee gathering dan semuanya itu adalah di situ tahun 2000. Mungkin itu menjadi satu momok yang tertanam di kita, dan pada akhirnya memang kita berjalan dengan apa adanya gitu ya, bukan ada apanya gitu di BINUS ini. Jadi menurut gue itu yang membuat kita bisa stay gitu. Kita yakin dan kita juga disupport gitu. Kira-kira gitu sih. Gue kenal lu juga, kenal banget lah. Dulu zamannya gue waktu itu coba untuk mulai ngajar, bro. Oke. Gue inget banget. Iya. Dan lu juga dosen di. Iya, gue juga untuk mulai ngajar. Lu ngajar tahun berapa? 2009. Nah, dari saat lu mulai mengajar, lu udah hilang tuh. Oke. Dari jangkauan. Ternyata lu berguru. Artinya begini. Dengar terakhir berita dirimu, walaupun kita seperusahaan gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak ketemu juga nggak ke-update. Ya mungkin karena BINUS udah besar gitu ya. Kalau dulu kita nongkrong di situ aja gitu kan. Makan siang ya di situ gitu, ketemu ngobrol gitu ya, ngobrol ngopi gitu kan. Kalau sekarang mungkin udah terlalu besar, banyak kegiatan, banyak hal yang sekiranya kita juga sama-sama masing menjalankan fungsinya masing-masing gitu ya. Ada hal yang menarik yang tadi lu bilang, sekolah lagi gitu ya. Aduh enggak lah, gue gak kepikiran gini-gini gitu. Bahkan kalau gak salah lu juga ada kegiatan apa di luar yang mungkin lu juga lagi jalanin gitu kan, lagi nikmatin pada saat itu gitu ya. Terus tiba-tiba lu sekolah, ngajar. Terus at least dirimu sekarang S3. Bener kan? Iya, alhamdulillah lolos. Apa yang membuat
dirimu yang tadi ditawarin sama pimpinan pada saat itu momentumnya mungkin buat lu belum pas atau nggak dapet lah gitu ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya menyadari hal itu, dan even gue pun juga sampai saat ini masih berjuang untuk aduh sekolah lagi gitu. Dan itu sempet waduh, gue denger Iron aja teman gue ini udah menyelesaikan yang dulu kita ketemu pada saat lu bilang tadi kan ada Bro Johnny bro, lu sama kita satu mobil, lu mau kuliah, gue sendiri bilang udah jalanin aja, tapi gue belum jalan-jalan nih. Apa sih yang melatar belakang akhirnya lu bisa kerja happy, artinya lu bisa mendedikasikan diri lu di sini, lalu juga akhirnya lu juga bisa sekolah juga. Apa memang ini menjadi ini yang gue temukan sekarang ini gitu. Oke, satu kata yang mungkin gue bisa sampaikan bahwa pengakuan itu datang kepada kita gitu. Artinya gue analogikannya seperti ini ya, dan ini gue ngambil satu analogi dari salah satu pimpinan kita bahwa jika kita bertamu ke rumah seseorang dan kita disuguhkan segala sesuatunya gitu, dan kita tidak menyentuh suguhan itu akan merupakan hal yang tidak memberikan satu respect dalam konteks itu. Nah, Binus menyuguhkan kita banyak hal, dan gue mau mengatakan kepada teman-teman yang menyaksikan ini bahwa Binus menyuguhkan kita banyak hal. Nah, dalam prinsip itu kebetulan karena mungkin gue berada di direktorat yang memegang policy dan planning Binus ke depan terkait dengan pengembangan dan kesempatan kepada karyawan, gue melihat itu sebagai sesuatu hal yang disuguhkan oleh Binus, dan gue mengatakan bahwa pengakuan itu diberikan oleh lembaga ini. Dan momen di mana saat gue memutuskan untuk mengambil studi S2 itu muncul pada tahun 2008 ya, pada tahun 2008 Januari, dan pada akhirnya gue harus ngambil S2. Waktu itu S2 itu gue ambil lebih kepada kondisi bahwa bidang gue industrial relation, sesuatu hal yang terkait dengan bidang hukum, tetapi gue bukan lulusan hukum. Dan gue harus mengambil S2 hukum, setidaknya gue tahu terminologi hukum dan bagaimana prakteknya dan lain sebagainya. Terlepas itu adalah gelar. Nah, akhirnya gue mengambil kesempatan itu karena satu sisi juga adanya program yang namanya study loan pertama kali. Jadi gue orang pertama yang mengambil program study loan itu. Waktu itu study loan dan scholarship itu keluarnya berbarengan. Kalau John waktu itu mengambil scholarshipnya di S2 Binus. Beberapa bulan kemudian gue putusin ngambil study loan. Jadi lebih melihat kepada adanya pengakuan dari lembaga yang mungkin gue bisa bilang lembaga ini sesuatu hal yang mungkin bukan darah daging gue aja udah di sini gitu ya. Tapi gigi gue juga mungkin udah di sini gitu ya. Karena mungkin ya nothing compare lah ya. Nothing compare tuh artinya nggak ada pembanding gitu ya. Benar nggak sih? Maksud gue pengen mengatakan di Binus ini sudah tidak ada yang bisa membandingkan. Artinya sense of belonging, terminologi yang disampaikan Bu Widya dulu itu mungkin kena untuk gue secara pribadi. Dan pada akhirnya gue bisa berjalan dengan konteks itu. Jadi adanya pengakuan hal yang menjadi ini di samping kesempatan yang dibuka gitu ya. Dan itu worth it gitu. Kalau sekarang gue selalu nyampein kepada teman-teman, ya kalau lo bekerja di dunia pendidikan yang lo banyakin gelar. Nah, kalau lo bekerja di properti lo banyakin rumah. Iya kan? Nah, sekarang lo bekerja di mana? Pendidikan banyakin gelar gitu. Kira-kira kayak gitulah memberikan motivasinya gitu. Gue penasaran gue belum ketemu nih. Kenapa alasan lo akhirnya tadi mati-matian gak mau sekolah lagi? Gak kebayang tiba-tiba akhirnya lo memutuskan lo ambil kalau tawaran sih mungkin ya. Tawaran itu semua orang pasti banyak lah beasiswa segala macam. Tapi kalau lu nggak ada atau kita nggak ada hatinya untuk sekolah lagi kan mungkin ya tawarannya sekedar tawaran gitu lah. Iya. Yang belum ketemu. Kenapa lu akhirnya buat gue pendidikan adalah apa? Gue nggak tahu deh. Gimana? Gue sih nggak punya prinsip yang terlalu sakralsme dan terlalu meyakini bahwa pada akhirnya seseorang itu pasti akan bisa gitu kan. Dan pada akhirnya kekhawatiran atau
atau ketidakmampuan itu hilang dengan sendirinya. Pada waktu gue mengambil S2 ini sesuatu hal yang mungkin gak terlalu bergejolak dibandingin gue ngambil S3. Keyakinan gue bahwa gue memiliki sesuatu pengalaman ya dari 95 sampai sekarang untuk gue angkat menjadi sesuatu hasil dari proses tulisan, itu salah satu yang membuat gue yakin bahwa gue bisa menjalankan itu. Dan kedua, ya mungkin memang ada support ya dari para senior yang juga dulu sudah bermain di wilayah akademisi ya. Kalau misalnya kita bicara Pak Fem ya, PJS rektor kita gitu kan cukup dekat. Pak Once almarhum juga kan itu juga cukup dekat gitu kan, karena kita juga bermain dari kondisi ini. Gue yakin memang pasti ada pengaruh dari mereka atau siapapun ya, mungkin juga Prof Har waktu itu kan gitu. Prof Har kan itu role model kita banget yang kita bisa lihat kan gitu. Wih, bisa ya Prof Har kayak gitu, masa kita nggak bisa kan gitu ya. Dengan kesibukan beliau yang udah pada saat itu udah level pimpinan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya gue mengatakan bahwa memutuskan untuk mengambil S2 itu karena memang jujur gue mengatakan tidak ada keterpaksaan, tapi memang kali ini berbeda pada waktu gue ditawarkan waktu tahun 2006 atau 2000 oleh Bu Yena gitu. Jadi lebih kepada motivasi diri juga gitu ya, lebih kepada motivasi diri. Dan pada akhirnya waktu itu belum ada rencana untuk mengajar, karena waktu pas 2008 itu gue belum jadi dosen kan gitu. Jadi terkait dengan rencana mengajar itu sepertinya dengan sendirinya terjadi. Gue ingat Mbak Wiwit waktu itu ya, Ana Wiwit juga. Mbak Wiwit tuh lebih lama loh, 27 tahun atau 28 tahun kalau nggak salah saat itu. Nah itu juga yang melihat bisa Pak Besar, ya kan? Dia juga dosen. Nah pada kondisi itu dalam prosesnya memutuskan ngambil S2, waktu itu sedang cari-cari di mana dan lain sebagainya, akhirnya gue putuskan untuk ngambil di Untar. Dan kebetulan di Untar itu memang ada seseorang yang mungkin gue akan kejar waktu itu, Pak Sidarta ya, yang saat ini juga salah satu beliau begawan hukum dan juga salah satu dosen di kita, alhamdulillah. Nah itu yang ngebuat gue kenapa gue harus ngambil di Untar dan gue harus belajar hukum. Gue bukan S1 hukum ya kan, tetapi bidang kerja gue ada kaitannya dengan hukum. Mungkin itu yang paling mendasari gue, lebih kepada konteks itu. Tetapi pada waktu gue eskalasi di 2010, kegilaan gue pada saat itu melihat bahwa studi lanjut adalah sesuatu hal yang pasti, sesuatu yang kontradiktif dengan keyakinan gue yang dulu gitu. Akhirnya gue mengajukan untuk S2 lulus 2010. Nggak lama dari itu gue dengan kegilaan gue mengajukan untuk lanjut S3. Pada waktu itu gue sempat bicara, iya serius bos. Langsung gue melanjutkan untuk, berarti kalau misalnya pada saat itu gue di-approve untuk mengajukan S3 karena program scholarship sudah ada pada era itu kan. Mungkin gue akan bisa lebih cepat, tetapi karena berproses dan lain sebagainya, yang penting gue bilang gue yakin dulu deh pada saat itu. Jadi mungkin lebih kepada keyakinan gue bahwa pada akhirnya kita semua bisa mampu kok, ya kan? Even kita sibuk, even kita yang penting kita bisa mampu gitu. Kita akan mampu kok dan lain sebagainya. Jalanin aja gitu. Walaupun banyak dengar cerita ada orang yang studi lanjut itu sakit, terus keluar, terus bayar penalti, waduh mengerikan juga kan. Tapi ya sudahlah kan, kita berbicara Bismillah aja. Mungkin itu bisa menjawab gitu. Artinya tadi bicara tentang lingkungan ya, bahwa dirimu juga dipengaruhi oleh lingkungan, dalam hal ini adalah lingkungan BINUS yang tadinya nggak berpikir bahwa pendidikan gitu ya, akhirnya sekarang bahkan justru ingin terus gitu ya, bagaimana mengisi diri dengan pendidikan. Ini kan dari perspektif karyawan gitu ya. Gue nggak bicara tentang perspektif yang memang akademisi langsung gitu, karena kan kalau akademisi mungkin bisa udah tahu gitu kan jalurnya gitu kan. Gitu. Kalau di perspektif karyawan kan ya hanya perspektifnya ya kekaryawanannya aja, tidak kepikiran bahwa dia harus sekolah terus gitu ya. Nah kan ini menjadi salah satu contoh kenapa gue undang dirimu bro. Jadi bagaimana perspektif karyawan juga mampu bisa mencapai pendidikan tinggi gitu ya. Bahkan sekarang pendidikan tertinggi yang dicapai gitu ya, nggak semua karyawan juga mampu untuk melakukan itu atau mau untuk melakukan hal itu gitu ya. Nah itu yang menjadi menariknya. Artinya apa? Apakah memang lingkungan
itu sangat mempengaruhi kita untuk yang akhirnya yang tadinya nggak kepikiran atau tidak mau akhirnya merubah hal itu. Lu percaya itu lingkungan bisa mempengaruhi itu? Sangat sih menurut gue ya, karena mungkin gue bukan orang yang pertama memiliki perspektif itu ya di BINUS, karena banyak role model yang lain ya. Gue bisa sebutkan lah misalnya seorang Pak Besar gitu, seperti apa beliau dulu. Sempat gue undang kemarin. Sempat undang ya. Beliau kan seperti apa? Mungkin ceritanya lebih fenomenal dari security. Dari security. Sekarang ke S3. Dari ibaratnya tuh kakinya mahasiswa tuh ada di pundak atau kepala dia. Ya kan. Sekarang dia sudah menelurkan beberapa mahasiswa luar biasa menurut gue. Tapi artinya gue mau mengatakan bahwa lingkungan memang memberikan kita efek pengaruh dalam kondisi membangun keyakinan atau terkait dengan self development yang mungkin bisa kita wujudkan sampai sejauh ini. Tetapi itu merupakan salah satu hal yang gue lihat dari sisi pengembangan diri gue ya, dengan mendapatkan sesuatu hal yang kita tidak ingin mencapai sesuatu kebanggaan atau apa, kita hanya ingin mewarnai kan gitu ya. Jadi ada perspektif dalam keyakinan gue bahwa coloring is more better than achievement. Ya kan. Jadi gue mau hidup gue penuh warna gitu loh. Dan itu 21 tahun di BINUS, kalau gue boleh jabarin itu warnanya alhamdulillah banyak banget gitu. Dan gue happy dengan konsep itu. Lebih dari pelangi kali ya. Lebih dari pelangi. Magiku hibiniu ya. Kira-kira gitu. Oke. Ya makanya pada akhirnya mungkin ya, bukan mungkin sih, ini melihat bahwa BINUS sudah sejauh ini gitu ya. Salah satu faktornya adalah bagaimana BINUS menciptakan lingkungan gitu ya. Tidak hanya serta-merta memberikan satu benefit yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau lingkungan tidak mendukung ya apalah arti benefit itu gitu kan. Ujung-ujungnya kan orang hanya sifatnya transaksional gitu kan. Tidak ada emosional di sana gitu ya. Betul. Nah, lu ngeliat itu bahwa memang BINUS membangun lingkungan, bukan bicara tentang bagaimana akhirnya BINUS akan menjadi besar gitu ya, tanpa melihat lingkungan ini seperti apa gitu. Hal itu terlihat dari konteks upaya BINUS. Kalau mungkin Bos Haris masih ingat kasus Gedung Anggrek. Yes. Dan kita pada momen-momen era itu bahkan keyakinan kita pada saat itu adalah kalaupun kita harus pada akhirnya kita kalah secara proses hukum, maka kita nggak rela Gedung Anggrek yang pada saat itu adalah yang termegah, yang dimiliki BINUS. Itu harus dipindahkan. Bahkan kalau misalnya kekonyolan kita pada konteks itu era-era 2002-2003 kalau nggak salah proses itunya kan, yuk kita gotong Gedung Anggrek bersama-sama ke Depok. Betul. Aduh, itu satu hal. Dan yang terjadi adalah kita semua dari, mungkin masih ingat Pak Wayah waktu itu betul. Pak Wayah dan lain sebagainya, itu kita semua menyebarkan kayak petisi ke warga sekitar ya, bahwa mereka mendukung. Itu satu hal yang sangat emosional untuk kita gitu. Gue nggak yakin kalau misalnya orang-orang yang masuk tahun 2000 atau orang-orang yang masuk sebelum tahun 2003 itu nggak tahu peristiwa itu. Betul. Dan itu gue yakin merupakan momen terberat gitu ya, momen terberat di mana kalau kita ngelihat koran kita gimana ya, kayaknya kita miris banget gitu dengan institusi kita. Nah, itulah yang mungkin salah satu yang ngebentuk bahwa ada ikatan emosional yang terbentuk itu. Karena apa? Pimpinan kita pada saat itu Bu Widya masih ada pada saat itu, kalau nggak salah beliau meninggal Desember 2004 setelah tsunami berapa hari itu ya. Itu era itu Bu Widya masih ada. Kita nggak tega gitu loh. Itu ngebangun sense of belonging kita. Gue merinding ya ngomong kayak begini. Benar, setuju. Sense of belonging kita tuh ada di situ gitu. Nah, di situ kayaknya kita nggak ikhlas. Emosional terbesar kita tuh ada di situ. Betul. Ya, mungkin part dari perkembangan ini adalah sesuatu hal yang mungkin kita lihat, wow, kita bersyukur ya berada dalam institusi yang settle-nya itu benar-benar mandiri ya. Tidak ada utang atau apa gitu, keyakinan kita kan, kita tidak tahu secara konteks, tapi keyakinan kita dan banyak gedung-gedung yang berkembang, dan pada akhirnya kita adalah bagian dari sejarah BINUS ya. Itulah yang mungkin kita syukurin saat ini. Betul, kita gotong royong waktu itu kan. Gue juga urus media itu, gila, berita itu pokoknya media segala macam bertanya bagaimana ini segala macam begitu. Pada saat itu akhirnya
ya akhirnya kita tidak melihat bahwa dengan BINUS ini sifatnya tidak transaksional, jadi emosional yang akhirnya terbangun. Jadi kalau misalnya setuju. bahwa BINUS lu pernah loh gitu loh. Iya, Ya, sangat ada setuju. sejarah yang Sangat tidak hanya setuju. sekedar sejarah mulai dari kursus, Iya. tapi ada sejarah yang sempat pada akhirnya kita semua bergerak. Bergerak. Begitu Dan ya. itu dari level Pak Carmelus sampai ke bawah. Iya, itu yang Itu kita luar pikir biasa. ya udah lah itu urusan pimpinan gitu kan dengan urusan-urusannya ya kita di lapangan ya sudahlah bekerja tapi nggak gitu kan, kita semua bergerak untuk hal itu gitu ya. Mengumpulkan petisi di seluruh Bener. Antero BINUS Iya. Kemanggisan. Orang kita Luar dikumpulin kok peran dari ini siapa ini bagaimana biasa. gue Itu biasa gue di ruang yang iya itu ya. bener orang apa yang urusan dengan media-media Siapa? gimana ya aduh memang sesuatu hal yang apa namanya ada titik balik di mana oh ternyata apa yang kita rasakan sekarang ini justru ada sejarahnya gitu ya, bukan Ya. serta-merta hanya dibangun apa namanya bahwa kita mau seperti ini gitu Ya, ya. betul. Karena toh tidak sedikit juga orang yang puluhan tahun juga di BINUS dan itu menjadi orang-orang yang sekiranya bisa menularkan semangat atau nilai-nilai yang sebelumnya pernah termasuk dirimu Bro Iron. Oke, Ya, thank saya you. yakin juga Terima banyak anak-anak muda juga di Human Capital yang semuanya juga, dan you are the apa namanya sample how to apa namanya ya sampai sekarang ini bisa terus lah gitu ya berjuang. Buat diri lu Bro, apa sih yang lu cari? Oke. Sejujurnya tentu ada inspirasi yang memang sampai saat ini harus menambah warna dalam hidup gue di BINUS ini kan gitu ya. Setelah gue studi S2 dan lanjut ke S3 dan gue bisa merasakan seperti apa sih negara-negara di luar negeri sana karena di BINUS, karena studi lanjut dan lain sebagainya. Gue bisa mendapatkan sesuatu apresiasi bukan hanya dari BINUS tetapi juga dari pemerintah ya dengan posisi JJA, serdosnya dan kepangkatan golongan itu sesuatu hal yang sebenarnya luar biasa gitu yang gue dapatkan. Itu adalah sesuatu yang gue cari gitu lah. Tapi apakah itu terencana? Menurut gue running aja, pantare aja, mengalir saja gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin pada akhirnya gue masih ingat kata Prof Har bahwa enak ya menjadi guru besar. Waktu itu kalimatnya disebutkan kepada para dosen yang pada saat itu guru besar di BINUS baru 2, Prof Har sama Prof Bahtiar. Oh ya. Enak ya Prof Almarhum, jadi guru besar. Wow. Itu kayaknya terngiang gitu ya. Jadi apakah yang saat ini gue cari adalah guru besar? Gue nggak bisa menampis itu karena jalan ke arah situ terbuka dan goodnya sistem di BINUS di era kepemimpinan Pak Hari Surya Adam ini pada akhirnya tersebut nama beliau dalam wawancara ini membuka ya karir track terhadap struktural dan fungsional, ya kan? Dan ini sesuatu hal yang menurut gue bagian dari aktualisasi yang disebut dengan memberdayakan manusia sebagai aset di BINUS gitu. Dan itu sesuatu hal yang sangat indah di BINUS. Dan gue sangat bersyukur terhadap hal itu. Mungkin kalau gue bisa bersyukur, sekian banyak orang yang bisa gue ucapkan terima kasih berkat ini. Wah banyak sekali banyak di ya. BINUS itu. Oke. Bicara tentang fostering and empowering ya. Bahwa empowering dari setiap orang ini kan macam-macam ya. Kita nggak bicara empowering ini impact-nya yang besar gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari juga kita juga melakukan yang sebenarnya adalah that's the empowering gitu ya. Bagaimana kita melakukan pembinaan gitu ya di lingkungan kerja kita. Apa namanya? Terkecil pun itu ada nilai-nilai empoweringnya di situ. Bagaimana sosok dari Bro Iron penerapan empowering buat dirinya sendiri akhirnya memberikan dampak terhadap orang lain dan orang lain melakukan hal itu juga. Sebelum gue menjawab itu yang menjadi kesukaan gue di BINUS itu munculnya terminologi. Ini semacam satu paku pancang gitu ya yang dipancangkan. Nah
fostering and empowering ini satu terminologi menurut gue. Walaupun dalam konteks sehari-harinya kita juga memang sudah melihat kondisi itu. BINUS melakukan hal ini mengembangkan dan memberdayakan ya. Kalau dalam konteks definitifnya itu kan seperti itu artinya. Cuma bagi gue dalam melihat fostering dan empowering ini adalah sesuatu bukti nyata, ya, bukti nyata dari semua lapisan, dari semua orang, sekecil apapun dia ada di BINUS sampai yang tertinggi, itu juga memberikan kesempatan yang sama. Coba kalau kita bilang culture atau budaya kita di BINUS itu sangat terbuka dan tidak sesuatu hal yang tidak mungkin untuk kita bisa berkomunikasi dengan seorang Pak Bernard sekalipun, atau dengan bercanda dengan seorang Pak Carmelus sekalipun, ya kan? Gue masih ingat itu waktu anggrek masih kosong itu ya, yang gedung barunya itu, kalau masih ingat kan itu tempat-tempat pameran mobil kalau ada acara-acara itu. Di situ gue tahu ya otomotif ya, BNAC-nya kita. Di situ kan kita tahu bahwa itu Pak Carmelus, ngobrol bercanda-bercanda dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang mungkin kita nggak bisa rasakan di tempat lain gitu ya. Dan kedekatan itu menjadi satu kesempatan bagi kita bahwa pada akhirnya BINUS memberikan kesempatan kepada kita, dan tergantung seberapa mau kita mengambil kesempatan itu. Yang gue lihat memang tidak semua kesempatan datang kepada semua orang yang ada di BINUS, tapi faktornya adalah bukan kepada kejadian atau situasi dan kondisionalnya, tapi faktornya lebih kepada manusianya itu sendiri. Nah, ada kesempatan-kesempatan orang berkembang dan lain sebagainya. Banyak sekarang pejabat-pejabat atau pimpinan-pimpinan yang sudah mulai muncul dan lain sebagainya berdasarkan kepercayaan yang di BINUS. Itu sesuatu part yang menurut gue adalah wujud pembuktian ya dari konteks fostering and empowering itu. Jadi gue pikir optimalkan itu ya dengan apa yang bisa menjadi moto kita ya dalam konteks fostering and empowering itu. Buat diri lu? Buat gue lu kan punya ilmu lu tinggi. Pengalaman lu di KHRD juga puluhan tahun. Ya. Apa yang lo mau berikan terhadap tentunya yang akan gue implementasikan atau aktualisasikan terkait dengan hal yang sudah gue miliki saat ini adalah lebih memberikan sumbangsi atau nilai guna kepada mahasiswa sebagai stakeholder kita. Itu dari sisi keilmuan atau mungkin juga meningkatkan branding ya dari seorang Iron Sarira yang merupakan dosen di bidang hukum ketenagakerjaan yang bisa terkenal di dunia karena sifatnya branding itu kan sesuatu hal yang mungkin setelah gue lulus S3 gue nggak akan diam, ya kan, gue akan banyak tulisan, gue akan coba membuat buku, gue akan coba memberikan masukan kepada pemerintah. So far sejauh ini apa yang gue lakukan untuk hal tersebut sudah masuk ke wilayah pemerintahan. Setidaknya kontribusi terhadap pemikiran yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja Klaster 4 itu nomor 11 tahun 2020 menurut gue itu ada sumbangsi pemikiran, dan bahkan BINUS salah satu universitas yang diundang dalam uji sahih di forum rektor tingkat nasional waktu itu. Gue dapat kesempatan untuk hadir mewakili rektor UBINUS gitu ya. Dan menurut gue ini sesuatu hal yang sangat sensasional, dan gue bisa memberikan hal itu terhadap pengembangan. Kalau mungkin bisa gue sampaikan, ada kesempatan di mana BINUS untuk bisa melakukan kepada dosen-dosen ya, melakukan penelitian dan sifatnya terapan internasional untuk mengembangkan itu semua. Jadi menurut gue fostering dan empowering di BINUS itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa ya kalau gue bisa bilang. Dan lu bahagia melakukan itu? Luar biasa. Dan gue nggak lupa untuk happy. Betul. Di COVID ini jangan lupa katanya bahagia, biar imunnya tetap ada tetap naik ya. Gitu. Wah, gue kangen banget sama lu dengan cerita-cerita yang sebenarnya banyak banget yang mungkin nggak terus ngobrol-ngobrol ngopi itu yang sebenarnya yang menarik gitu ya kan, dalam konteks refreshing gitu. Karena dengan ngobrol apapun gitu kan kita bisa melakukan hal-hal yang sekiranya ada ide-ide lah yang mungkin harus begini segala macam, dan itu ketemunya biasanya di warung kopi gitu. Bukan di konteks kerjaan gitu ya. Ya, fully mudah-mudahan lingkungan BINUS kan yang dirimu bilang tadi kan
antara pimpinan dan timnya tidak ada batasan gitu ya. Karena ngobrol itu menjadi sesuatu yang sekiranya justru ide ada di situ gitu loh. Kalau dalam konteks serius dalam pekerjaan kadang-kadang kita terkungkung dengan aduh apalagi ya. Betul. Justru itu yang menjadi menarik, dan gue yakin sosok Iron masih harus terus lah. Ya, jangan kemana-mana lah. Ya, Insya Allah. kita sama-sama lah ya. Yang paling penting adalah kan sebenarnya ya penerapan empowering yang tadi lu bilang tadi kan, memberikan dampak buat orang banyak gitu kan. Betul. Kita udah bukan capek-capek sih, ya punya pengalaman banyak, ilmu tinggi gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan lagi? Iya. Tips dong. Kira-kira mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, perspektif dari kekaryawanan dengan ilmu yang perlu sekarang, bahkan mungkin sehingga lu konsisten lu bukan berjuang ya, tapi jalurnya lu di situ terus gitu loh. Apa yang akhirnya lu bisa terus bukan mandek malah berkembang? Gue punya moto yang menurut gue nyeleneh tapi nggak tahu ya itu gitu. mendalam atau enggak ya. Mungkin bisa dicatat sebagai kalimatnya seperti ini ya. Jangan takut atau nggak apa-apa capek-capek melakukan pekerjaan kita. Ya. Daripada kita capek-capek mencari pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya lo bekerja dengan segala fungsi dalam konteks struktural dan fungsional kita capek. Itu hal yang sangat indah gitu ya. Karena semuanya pasti akan capek. Tidak ada kehidupan itu yang tidak akan keluar dari kata itu. Tetapi itu akan lebih bermakna kalau misalnya jauh lebih berwarna daripada kita masih capek-capek mencari pekerjaan. Ya, tidak puas, kita coba kesini dan lain sebagainya. Itu yang ngebuat konteks gue ini daripada capek-capek mencari pekerjaan, lebih baik kita capek-capek melakukan pekerjaan yang kita lakukan ini. Dan pada akhirnya gue meyakini hal itu sebagai sesuatu hal yang akan membangun engagement seseorang gitu. Karena apa? Tadi yang mungkin disampaikan oleh Bos Haris bahwa mungkin kita bisa melihat itu sebagai suatu kesempatan di mana kita bisa memberikan. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah dengan segala hal yang mungkin melekat dalam diri kita. Nah, cuma hal itu harus konsisten kita dapatkan. Dan tentu ya terminologi sense of belonging itu harus kuat di dalam diri kita. Sejak kapan? Ya, sejak Anda meyakini bahwa tempat ini adalah tempat terakhir Anda untuk berkarya. Karena ada batas waktu juga kan segala sesuatunya itu. Nah, disitulah mungkin tips yang gue bisa berikan kepada teman-teman yang mudah-mudahan bisa menyusul waktu kita. Mengisi sebagaimana waktu Bener-bener. kita. Karena gue akan pensiun saat usia gue mungkin 5,5 tahun lagi, bisnis gue menyentuh level tertinggi usia masa kerja. Ya setelah itu kan gue akan masa kan hanya masa gitu masa kan. Tapi kan semangat semangat, dan kita mau. Yang paling penting kan sekarang memberikan dampak buat orang banyak ya. Hidup kita ini ujung-ujungnya kayaknya kalau nggak memberikan dampak itu apalah arti hidup mungkin ya. Dan di BINUS kesempatan itu banyak terjadi. Ada ya? Nah, gitu. Banyak sekali yang kita bisa berikan, baik itu secara internal maupun eksternal ya. Ya, kita tidak berharap sebagai seseorang yang famous atau seperti selebritis dan lain sebagainya, tapi kita di BINUS adalah seleb untuk rumah kita sendiri. Iya. Lo percaya nggak satu hal yang gue selalu bilang juga sih di beberapa podcast juga, bahwa orang yang besar itu bukan orang yang kerja di tempat yang besar atau melakukan di tempat yang besar, tapi orang besar itu justru yang belum besar dibesarkan. Ya. Percaya itu? Sangat percaya, karena gue punya prinsip kalau gue mau ngambil dari filsuf Yunani, cogito ergo sum. Cogito ergo sum itu untuk inilah gue ada. Jadi pada saat gue bicara, kita semua berbicara bahwa pada saat kita berada di satu situasi, maka bagaimana situasi itu kita kembangkan. Cogito ergo sum. Ini menjadi prinsip, menjadi dogma bagi kita semua bahwa ya benar apa kata almarhum Bu Widya ya. Kalau kita mau melihat keluar itu masih banyak yang jauh lebih bagus. Tapi BINUS adalah tempat yang terbaik. Dan gue balikan itu kepada semua orang BINUSian.
apakah prinsip terbaik itu sudah ada di dalam diri kita saat ini? Silakan dijawab masing-masing gitu ya. Kalau ada satu titik di mana orang tidak bisa menjawab itu, berarti itu sesuatu yang sangat dalam sekali, benar gak? Gue bisa mengamini, Mhm. dan kalau dia belum bisa menjawab itu, berarti dia belum bisa mewarnai ya, mewarnai atau mencoba memberikan warna dalam hidup dia selama dia ada di BINUS. Karena gini, bekerja di BINUS bukan hanya melihat ke belakang. Mostly 99,90% kita dihadapkan kepada ke depan. Dan itu sesuatu hal yang sangat indah bagi kita. Karena gue nggak pernah lagi melihat ke belakang. Ya kan, sebagai historis, Yes. kita adalah bagian dari konteks itu. Tapi Yeah. sampai detik ini kita dihadapkan kepada hal yang selalu di depan kita. Dan itu tanpa henti selama 21 tahun itu. Luar biasa. Lembaga ini luar biasa. Dan ya mungkin gue cinta banget gitu ya bahasanya gitu ya dengan lembaga ini gitu. Dan makanya gue bilang di HC aja mungkin selalu gue bilang gue sebagai orang yang terlama di HC, dan gue mengatakan bahwa tidak ada tempat yang lebih baik gitu ya, yang menjadi baik, karena kata terbaik itu yang mengambil terminologi dari Bu Widya. Tidak ada tempat yang lebih baik gitu selain ada di BINUS gitu. Dan kita semua bisa merasakan ini. Apalagi nih ada satu program yang kalau gue boleh bicara, ini suatu program yang wow, BINUS luar biasa gitu. Tinggal tunggu saatnya nanti disampaikan oleh para pimpinan mungkin gitu. Dan itu luar biasa. Kita bukan bekerja ya, berkarya semua ya. Dan kita merasakan itu. Ya makanya gue bilang gue nggak pernah mendapatkan achievement gitu. Tapi gue selalu mewarnai hidup gue di BINUS gitu. Ketika kita berkarya, berarti kan ketika kita maksimal untuk berkarya, pasti di situ ada penghargaan yang luar biasa. Iya. Ketimbang kita bekerja yang sifatnya mungkin transaksional. Saya bekerja, Anda bayar. Iya. Anda tidak bayar, saya tidak bekerja. Iya. Kira-kira Tapi gitu. kalau bekerja, apapun Berkarya. dilakukan. Tapi kalau berkarya, apapun dilakukan, Iya. bahkan melebihi dari bekerja. Dari yang diharapkan gitu ya. Luar biasa. Dan lu melakukan itu. Gue setuju kalau misalnya gue bisa dikatakan gue berkarya di BINUS, karena dengan bukti yang saat ini sudah ada, gue nggak mau mengatakan gue telah memberikan yang lebih. Masih banyak yang bisa dikategorikan seperti itu, tapi kita sama-sama melakukan hal itu. Ya, untuk kita kan, gue nggak bicara bahwa memang akan berdampak langsung gitu ya. Tapi kan setiap orang punya perannya masing-masing dong, betul. gitu ya. Betul. Hal kecil pun itu sangat berperan. Betul, betul banget. Ya, jadi apa namanya, ya jangan sampai juga gitu ya. Mungkin ada sebagian orang berpikir, saya ini apalah gitu, saya hanya pekerja biasa. Apalagi kan sangat kompleks juga di BINUS ya, berbagai macam Di era level yang pekerjaan, sekarang ini, karyawan segala di macam. era yang sekarang ini dikotomi itu terjadi, Bos. Iya kan? Nah, tergantung bagaimana para motivator kita bisa membangun itu kembali. Iya. Karena sekarang kalau dulu kita berbicara BINUS masih kecil, mungkin era-era 2000-an BINUS masih kecil. Sekarang BINUS sudah sangat besar, ya kan? Kita sudah tidak tahu lagi siapa guru yang ada di Simpruk, Serpong dan lain sebagainya. Benar. Bekasi, Malang dan lain sebagainya. Benar. Karena kebesarannya itulah mengangkat sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang mutlak, harus, kudu, wajib. Nah, ini bagaimana mengangkatnya seperti itu? Banyak momen, bahkan kemarin gue ngelihat acara Bos Haris sama Pak Carmelus yang Miami apa namanya itu? Oh ya, magical music ya. Magical music. Benar. Itu merupakan satu wujud nyata ya menurut gue ya. Iya. Di mana kita semuanya itu bisa berada dalam konteks seperti itu. Iya. Ini satu hal yang menurut gue bisa memberikan kesempatan juga kepada orang-orang, teman-teman kita yang quote-quote mereka merasa diri mereka kecil, tidak memiliki kontribusi. Dan gue sangat setuju bahwa semua orang memiliki peran di BINUS. Dan sekecil peran apapun adalah keberhasilan untuk BINUS, dan gue percaya itu. Dan 20 tahun membuktikan. 21 lah boleh teman. 21 tahun lu membuktikan buktiin bahwa semuanya punya peran yang sangat sama untuk bagaimana kita bisa Ya. membawa institusi ini. Bro, thank you banget. Serius, seru banget gue ngobrol sama lu. Udah lama gue gak ngobrol sama dirimu, bro. Iya. Gue kangen banget, makanya gue bilang kemarin sama tim gue, Bro Iron dong,
gue kangen banget ya pengen undang, pengen ngobrol banyak dalam konteks yang lu ceritain tadi kan. Iya. Karena siapa lagi yang bisa bercerita ini kan selain orang-orang yang memang dulu dan sekarang gitu kan. Itu yang mungkin akhirnya kan jadi pembelajaran juga gitu. Iya. Yang akhirnya orang melihat bahwa ya Binus sekarang ini gitu. Tapi yang sebelumnya bagaimana kan kita nggak tahu juga. Dan mungkin cerita-cerita terutama dari dirimu dari perspektif kekaryawanan, ya kita nggak bicara tentang bahwa apa namanya siapa dan di posisi apa, tapi cerita-cerita di lapangan inilah yang akhirnya terasa bahwa perubahan itu terjadi. Dan itu dirasakan. Yang paling penting kan dirasakan, bukan hanya sekedar di level atas kan, tapi di bawahnya dirasakan dan itu terjadi, dan itu kan penting. Nggak hanya sifatnya slogan-slogan, tapi di lapangan pun kita merasakan hal itu juga. Dan kita mau melakukan itu dan kita mau memberikan lebih terhadap hal itu. Good. Thank you banget. Kapan-kapan kita bikin series berikutnya lah ya. Kita ngobrol hal yang banyak. Masih banyak lagi yang mesti gue gali dari Bro Iron itu sendiri. Ya, thank you. 20-an tahun, nggak mudah menceritakan hanya sekitar beberapa menit di podcast ini ya. Mungkin kalau dibilang nggak cukup kali ya. Tapi ini sesuatu hal yang memang harus disampaikan gitu. Oke, dan thank you. mudah-mudahan kontribusi dari momen ini bisa mengangkat engagement ya. Siap. Atau komitmen dari teman-teman untuk tetap stay di sini gitu. Binusian. Banyak hal lah yang hari ini kita ngobrol mungkin bisa memberikan satu inspirasi buat kita semua. Thank you. Terima Let's kasih close list. untuk Thank you. Sampai ketemu lagi.